selamat siang Pak Santo. Waalaikumsalam Bu Juri. Gimana kabarnya Pak Santo? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Juri sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Santo, hari ini Yuri ada jadwal coaching dengan Ibu Rika ini. Jadi Yuri meminta Pak Santo untuk menjadi observer atau pengamat pada kegiatan coaching nanti. Apakah Pak Santo bersedia? Oh, Bu Juri mau mengadakan coaching bersama Putri ya Pak? Iya. Hari ini. Iya. Oke. Nah, saya bersedia untuk jadi pengamat Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Putri. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu Yuri. Jadi untuk menjadi coach yang baik, tentunya Bu Yuri karena sudah mempelajari alur coaching berdasarkan Tirta, tentu harus diungkapkan oleh Bu Yuri. Yang pertama tentu tujuannya, kemudian yang kedua identifikasi permasalahannya, kemudian yang ketiga bagaimana rencana aksinya, dan tentu yang diikuti yang keempat adalah tanggung jawabnya. Iya Pak Santo, berarti kita coachingnya nanti menggunakan alur Tirta dengan 4 langkah ya Pak Santo. Iya betul ya. Ya Bu Yuri, jadi supaya lebih baik juga maka ada beberapa kompetensi sebagai coach ya, supaya kegiatan tujuan bisa tercapai. Yang pertama tentu Ibu Yuri harus bisa menghadirkan diri Ibu Yuri secara penuh. Kemudian yang kedua Ibu Yuri jadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga tentunya Ibu Yuri bisa memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa coachingnya menggali permasalahan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Pak, jadi dalam proses coaching seorang coach itu harus presence atau kehadiran penuh dalam mendengarkan, juga pendengar aktif dalam mendengarkan masalah-masalah yang ada disampaikan coachingnya, kemudian juga menyampaikan pertanyaan berbobot supaya menggali apa permasalahan yang ada dari coaching. Iya betul Bu Juri. Jadi kira-kira tujuan kompetensi kegiatan pada hari ini apa kira-kira Bu Juri? Yuri ingin nanti si coaching itu bisa mampu dia menggali kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, kemudian dia bisa menemukan solusinya dan juga bertanggung jawab atau komitmen atas solusinya sendiri. Oh iya, bisa kita terima Bu Yuri ya. Mudah-mudahan Bu Yuri kegiatan coaching kita pada kali ini bisa membuahkan hasil dan bermanfaat ya. Semoga itu bisa berjalan lancar. Amin Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Miss Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Miss Yuri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Miss Yuri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Kita dalam sesi coaching hari ini ya Miss Ri ya. Baik. Hari ini dalam sesi coaching Yuri cuma mau memastikan bahwasanya coaching kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini itu selama beberapa menit ke depan walaupun direkam, ini hanya untuk pembelajaran, kemudian hanya untuk kita menemukan solusinya dari permasalahan yang ada. Baik. Supaya misteri lega, dan ini dijamin kerahasiaannya atau privasinya. Oke, terima kasih Miss. Untuk memulai omongan kita ini selama beberapa menit ke depan, kira-kira apa kira-kira yang mau Misteri ceritakan? Kayaknya berkaitan dengan aktivitas saya ya. Ini ya di akhir-akhir ini ada sedikit keteteran gitu bagaimana pengelolaan waktu. Yang saya di sekolah dipercayakan sebagai wakil kurikulum, kemudian ngajar juga ada 6 kelas karena kita bahasa Inggris itu hanya 2 jam dalam satu kelas, otomatis itu dia 6 lokal dengan berbagai karakter siswa. Kemudian yang sekarang kita guru penggerak, jadi ada 3 event di sekolah, 3 kegiatan yang hektik banget gimana cara mengelola, belum di rumah lagi tuh Miss Yuri. Wow, so busy ya. Ya, dan untuk me time-nya nggak ada, itu jadi problem banget deh. Berarti Misteri penuh dengan kegiatan, mulai dari kegiatan wakil, kegiatan pengajaran, kemudian ditambah
program guru penggerak, Betul. dan kegiatan samping lainnya yang tidak terduga ya Mistri. Betul. Sehingga waktu Mistri tersita untuk me time, untuk family time-nya tidak ada. Oke. Jadi berdasarkan permasalahan tadi, obrolan kita tadi, itu kira-kira Mistri inginnya seperti apa? Apa yang Mistri inginkan dari obrolan kita ini? Iya, tujuannya kita sharing, kita ngobrol ini, saya menemukan solusi yang terbaik yang menurut saya itu bisa saya kerjakan enak sama enak, bagi saya mampu begitu dan tidak merusak tatanan yang ada dan semua terlaksana dengan semestinya itu, Miss. Iya, bagus. Jadi Mistri menginginkan bahwasanya dari semua kegiatan penuh rentetan kegiatan yang maraton itu terlaksana dengan baik tanpa menghilangkan me time atau family time. Ya, betul sekali. Oke. Kalau kita skalakan permasalahan Mistri yang ada ini, kita anggap skala dari 1 sampai 10. Skala 1 itu semua kegiatannya lewat deadline. Skala 10 semua terselesaikan dengan aman. Kemudian family time atau me time-nya juga ada. Nah, dari skala itu kira-kira Mistri berada pada posisi yang keberapa? Kalau saya pikir di poin 7 mungkin ya, Miss. Karena saya bukan tidak melaksanakan tugas-tugas, tapi yang me time-nya tadi yang jadi problem. Kita lembur selalu, jadi hanya sekitar 3 jam satu malam itu kita untuk istirahat. Jadi di posisi 7 itu saya pikir ya di posisi 7 itu udah oke. Lewat dari setengah sih. Oke, berarti excited sebenarnya Mistri. Tapi nggak puas. Oh gitu. Iya. Ya kalau dihitungkan dari skala 1 sampai ke skala 10, Mistri di pada posisi 7 itu udah wow banget kayaknya, udah ya standar. hampir tidak ada terkendala Masih standar sih. Belum me time-nya tadi. Oh, me time-nya yang bilang nggak ketemu ya. Nah, kalau kita lihat dari prioritas tadi 1 sampai 10, Mistri ada pada posisi 7. Nah, kira-kira pada posisi berapa yang Mistri inginkan? Paling tidak posisi 8 ya, angka 80 tuh kalau di bahasa Jepang tuh kan cantik gitu ya. Iya, Jadi 8. Saya hanya butuh 1 kayaknya yang untuk tingkat level pencapaian saya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi yang saya sendiri ada waktunya untuk diri saya gitu. Oke. Jadi dari skala permasalahan tadi, kira-kira apa kekuatan yang Mistri miliki, potensi yang Mistri miliki dalam penyelesaian semua rentetan kegiatan yang maraton? Kalau yang selama ini yang saya lakukan, sebenarnya potensi itu yang dari saya tidak mutlak ya. Kalau di sekolah, bagian guru-guru itu kami ada tim. Alhamdulillah ada semacam asisten begitu ya. Itu ada. Kemudian untuk bagian-bagian subnya itu ada panitia. Dan bagi yang di guru penggerak, kita ada rekan sesama meskipun dari sekolah lain. Kalau dari keluarga, ya bisa diadakan untuk adanya pembagian pekerjaan. Jadi potensi yang saya miliki, saya punya rekan-rekan yang bisa diberdayakan sebenarnya. Cuman belum maksimal kayaknya. Berarti Mistri sebenarnya punya kekuatan tersendiri. Adalah orang-orang yang mendukung Mistri, cuman mungkin belum secara maksimal terlaksana. Betul. Oke. Dari kira-kira kalau dari skala permasalahan tadi, kemudian kekuatan Mistri yang sudah ada itu ada tim, ada rekan sejawat, kemudian kira apa kendalanya yang Mistri hadapi dari permasalahan itu? Kalau kendala mungkin di job descriptions yang belum dipertegas. Terkadang yang ada harus saya kerjakan, ya ada yang menawarkan, ada yang bisa dibantu, Bu. Itu saya asas percaya ke teman
untuk di bagian guru penggerak, sharing kayaknya yang perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan. Karena kita di kabupaten itu kan ada beberapa juga, ada dari sekolah lain, itu sebenarnya sangat membantu. Cuman kita belum memaksimalkan usaha saja. Oh, bagus. Kalau dilihat dari gangguan dan skala prioritas tuh kayaknya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu terkenal lain gitu ya. Kalau ini yang mau ditanyakan, kira-kira apa solusi atau penyelesaian solusinya dalam permasalahan ini? Solusinya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ya job descriptions dari masing-masing tadi. Jadi masing-masing divisi atau masing-masing bagian itu saling bekerja sama untuk saling membantu. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Ada yang dukungan-dukungan itulah yang akan memperlancar segala aktivitas di sekolah. Kalau di kelas misalkan yang akan saya lakukan penyediaan atau prepare-nya dari tugas-tugas yang memang sudah saya siapkan di jauh-jauh hari. Karena terkadang kita masuk di kelas, kemudian ada panggilan tugas tambahan tadi, otomatis kelas akan ditinggalkan. Nah, kita harus siap kondisi seperti ini. Baiklah. Kira-kira dari beberapa solusi yang Misteri tawarkan tadi, ada alternatif lain nggak? Yang paling kuat kayaknya yang job descriptions sama lebih prepare kepada tugas-tugas yang akan dilakukan. Jadi lebih prioritas mana? Apakah job description atau yang ke prepare tugasnya? Kedua-duanya deh, Miss, karena beda bidang gitu ya. Kalau job descriptions itu kepada job saya tambahkan sebagai wakil kurikulum. Kalau untuk prepare-nya tadi saya fokuskan kepada kelas, kepada siswa. Ini harus jalan dua-duanya. Oh gitu ya. Iya Harus kan? jalan dua-duanya. Iya. Kalau enggak dia terbentur juga Betul. ya. Satu lancar, satu macet. Enggak ideal dong. Iya. Jadi bagaimana itu strategi? Kira-kira menurut Mestri apa ukuran keberhasilan dari strategi yang Misteri gunakan ini? Kalau lihat dari masalah ukuran keberhasilan, semua aktivitas itu bisa dilaksanakan gitu dengan sebaik-baiknya, dan saya tidak ada merasa keteteran. Jadi time managementnya itu bisa dilakukan. Yang kembali lagi tadi tujuannya saya punya me time. That's the problem, Miss Yuri. Iya. Me time is very sangat penting Yeah, lah. very needed, Make we are refresh. That's right. Iya. Okay. Jadi dari tadi misteri yang inginkan adalah me time-nya ya. Oke. Jadi kalau seandainya misteri gagal misalnya dalam perencanaan job description atau dalam prepare sebuah kegiatan yang lebih baik, kira-kira ada lagi nggak apa solusi yang mesti diinginkan? Dukungan kali yang saya butuhkan ya, dukungan dari orang-orang yang terlibat. Jadi tidak menyalahkan kalau ada nanti macet, ada dukungan lah. Oh ini wajar, oh ini bisa lagi dibantu. Itu yang saya butuh. Bisa dari kepala sekolah, dari rekan kerja, dari siswa juga, dan orang-orang terlibat. Iya, tentunya pasti. Kalau kita udah dapat dukungan dari beberapa orang, That's right, everything is gonna be okay. Iya, beban yang kita punya itu akan lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau dilihat dari jangka waktunya, kira-kira berapa lama untuk kita bisa melihat jangka waktu keberhasilan dari strategi yang kita pakai tadi, baik itu dukungan ataupun job description dan prepare dengan sebaik-baiknya? Sekitar 2 mingguan ya, karena sekarang lagi ujian, mungkin nanti prepare yang akan saya hadapi itu berkaitan dengan pengolahan nilai teman, itu di bagian kurikulum, dan untuk bagian saya di kelas ya pengolahan nilai saya itu sekitar 2 minggu sampai di penerimaan rapor. Oke. Kalau
dilihat dari sekitar 2 mingguan berarti ya Mistri ya, Iya, kita iya. bisa melihatnya. Iya. Oke. Apa komitmen Mistri terhadap rencana strategi tadi? Ya, saya akan lakukan dengan waktu yang 2 minggu ini. Saya akan lakukan job description, siapa yang akan menerima setoran-setoran nilai dari guru mata pelajaran. Sebelum ke wali kelas kita cek dan dicek, itu akan saya bentuk tim juga. Kemudian kalau di bagian ke kelasnya, yaitu otomatis saya sendiri prepare-nya dari bagaimana untuk mempersiapkan penilaian ke kelasnya juga aman. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau memberi dukungan dalam memantau komitmen yang Mistri lakukan? Kalau untuk memantau, karena ini berkaitan orang banyak, otomatis kepala sekolah ya, kemudian rekan-rekan guru, dan juga ya teamwork kami di masing-masing divisi atau panitia nanti. Oke. Baik. Jadi kayaknya Mistri sudah punya penyelesaian dari masalah yang Mistri hadapi Saya tadi. merasakan ada. Ada penyelesaian kan, ada prioritas yang mana. Jika terkendala dengan strategi satu, Mistri punya alternatif solusi berikutnya. Benar-benar. Nah, dari obrolan kita yang barusan beberapa menit ini, kira-kira apa yang Mistri rasakan? Lega ya, ada rasanya saya menemukan potensi, saya sadar saya bisa melakukan. Cuma kemarin-kemarin mungkin tidak terlalu yakin ya, karena tidak ada tempat berbagi, tidak plong. Sekarang rasanya saya yakin deh, mesti besok lancar angka 8 deh. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan angka 8-nya tercapai ya. 1 poin lagi. Berarti kalau sekarang udah terasa plong, kita butuh waktu untuk ngobrol, ada sisi berikutnya lagi kan? Iya. Nah, kapan kira-kira? 2 minggu lagi. Oke. Iya, 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Berarti saya bisa lihat, bisa mantau ukuran keberhasilan yang Mistri terapkan itu dalam waktu 2 minggu lagi. Oke. Sekitar 2 minggu lagi. Iya. Oke. Mungkin hanya itu obrolan kita hari ini. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Miss Yuri atas waktunya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bu Yuri. Selamat siang Pak Santo. Masih sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat, diberikan oleh Allah nikmat yang paling tiada nilainya gitu. Iya Bu Yuri, segar dan ceria. Rasanya kegiatan kemarin dalam kegiatan Toci bersama Bu Tri kemarin rasanya berhasil dengan sukses ya, dengan cukup bagus rasanya. Alhamdulillah, tapi kayaknya belum terlalu belum terlalu puas ya Pak Santo. Oh gitu. Nah, jadi Bu Yuri, jadi saya sebagai observernya yang memantau mengawasi kegiatan Bu Yuri sebagai coach untuk memberikan bimbingan kepada coachnya. Ya, dari hasil pengamatan yang saya amati, kira-kira apa indikator ketercapaian yang sudah dilakukan Bu Yuri? Alhamdulillah Pak Santo, dari 3 kompetensi sebagai coach itu kayaknya Yuri sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Mulai dari presence, kehadiran penuh, itu Yuri berusaha untuk selalu hadir, selalu ada untuk Mistri itu. Kemudian sebagai pendengar aktif juga berusaha untuk mendengarkan apa keluh kesahnya semua, apa yang diceritakannya, mulai dari masalahnya, solusinya, alternatif solusinya juga yang didengarkan dengan baik. Kemudian juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang ada pada coachi. Kemudian juga menggali lagi bagaimana caranya si coach itu menemukan sendiri solusi. Oh iya. Jadi kegiatan yang udah beliau lakukan kemarin ya, jadi sudah coba berbincang dengan coach dengan harapan coachnya bisa menemukan permasalahannya sendiri. Baik Bu Yuli, jadi setelah saya amati, saya sebagai observernya
ternyata kegiatan yang sudah Ibu Yuri lakukan, dari poin-poin penting dalam percakapan kemarin itu rasanya sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Ya, sudah cukup ideal. Di mana tujuan kegiatan coaching juga sudah tercapai. Kemudian yang kedua, identifikasi permasalahan juga sudah terungkap. Kemudian coachingnya juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian kondisi ideal si coach pun juga udah ngerti apa yang mungkin mereka akan lakukan, termasuk waktu pelaksanaan program ke depannya. Dan tentu Bu Yuri sebagai coachnya sudah mencoba bersepakat untuk menindaklanjuti ke depannya. Jadi itu artinya beberapa kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian kira-kira setelah kegiatan coach Ibu Yuri itu sudah cukup bagus, kira-kira masih ada nggak kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu kembangkan? Kayaknya kalau yang perlu Yuri kembangkan dari 3 kompetensi itu kayaknya pertanyaan yang berbobot. Kayaknya Yuri harus banyak lagi belajar mengenai coaching ini, harus banyak lagi melihat video-video, kemudian membaca buku. Bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach itu mampu terbuka kepada si coach, kemudian juga mampu menggali potensi yang ada pada dirinya, kemudian si coach itu sendiri mampu menemukan masalah yang dia punya sendiri. Kita hanya sebagai penjembatannya. Oh iya betul. Jadi Bu Yuri akan mencoba mendalami lagi atau melakukan proposal-proposal baru dengan berbagai pertanyaan yang mungkin lebih berbobot lagi, sehingga nanti coachingnya akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya Pak. Oke Bu Yuri, selamat ya untuk kedepannya Bu Yuri lebih maksimal dan menjadi sebuah coach yang handal yang bisa membimbing coaching sehingga nanti coachingnya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi ke depannya. Oke, selamat menjadi coach yang handal kepada kita semuanya ya Bu. Iya Pak, makasih banyak. Sama Bu. Selamat siang ya Pak ya. Sayang juga, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.